Tahun 1945, Perang Dunia Kedua, konflik yang telah menyelimuti dunia, masih berkecamuk. Di teater Pasifik, pasukan sekutu berjuang tanpa henti melawan cengkeraman kuat Jepang. Kampanye Burma, pertempuran brutal yang sering terlupakan, menjadi saksi bisu dari beberapa pertempuran paling sengit. Di sini, di lepas pantai Burma, yang sekarang dikenal sebagai Myanmar, terletak Pulau Ramri. Disinilah pertempuran, yang penting secara strategis dan tragis tak terlupakan, akan terjadi. Pertempuran Pulau Ramri, yang berlangsung selama 6 minggu yang melelahkan, menjadi bukti kengerian perang dan ketahanan jiwa manusia. Ini adalah kisah pendaratan amfibi, pertempuran hutan yang sengit, dan kekuatan alam yang tak henti-hentinya. Pulau itu yang tampaknya tidak signifikan dalam luasnya konflik, menjadi medan pertempuran yang akan selamanya terukir dalam catatan sejarah. Pulau Ramri, bersama dengan tetangganya Pulau Ceduba, memiliki kepentingan strategis bagi sekutu. Menguasai pulau-pulau ini akan memberi mereka hadiah yang berharga, kendali atas Teluk Benggala. Kendali ini akan memungkinkan sekutu untuk membangun pangkalan udara dan jalur pasokan. Ini akan mendukung operasi mereka yang sedang berlangsung di wilayah tersebut dan semakin mempersempit ruang gerak pasukan Jepang. Penaklukan Pulau Ramri sangat penting bagi kemajuan sekutu. Ini adalah batu loncatan menuju tujuan akhir mereka untuk membebaskan Burma dari pendudukan Jepang. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi yang akan menguji keberanian kedua belah pihak. Nasib pulau itu dan nyawa ribuan tentara tergantung pada keseimbangan. Operasi Matador, rencana sekutu untuk merebut Pulau Ramri, dimulai pada tanggal 14 Januari 1945. Pasukan Inggris dan India, di bawah komando Jenderal Philip Christison, bersiap untuk pendaratan amfibi yang menantang. Taruhannya tinggi. Hasil dari pertempuran ini dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi seluruh kampanye Burma. Kekuatan Angkatan Laut Kerajaan dikerahkan. Kapal perang HMS Queen Elizabeth dan kapal induk pengawal HMS Amir memberikan pemboman laut yang penting. Mereka melemahkan pertahanan Jepang, membuka jalan bagi pasukan darat. Gelombang kapal pendarat menerjang tembakan musuh mendekati pantai. Pertempuran untuk Pulau Ramri telah dimulai. Saat pasukan sekutu mendapatkan pijakan di Pulau Ramri, Jepang mendapati diri mereka berada dalam posisi yang genting. Mereka kalah jumlah dan persenjataan. Jalur pelarian mereka ke daratan terputus. Situasi semakin putus asa. Komandan Jepang, Jenderal Tadashi Hanaya, membuat keputusan yang menentukan. Dia memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan posisi mereka dan mundur ke utara. Tujuan mereka, hutan bakau yang lebat dan tak kenal ampun yang terletak di antara mereka, dan harapan untuk mendapatkan bala bantuan atau melarikan diri. Keputusan ini menandai awal dari cobaan berat bagi tentara Jepang. Bagian 5. Memasuki neraka hijau. Hutan bakau Pulau Ramri adalah lingkungan yang menakutkan. Hutan ini merupakan labirin akar kusut, air yang tergenang, dan panas yang menyesakkan. Udara tebal dengan kelembapan dan dengungan serangga. Bagi tentara Jepang yang sudah lemah akibat pertempuran dan kekurangan pasokan, rawa-rawa ini menjadi mimpi buruk yang nyata. Penyakit menyebar dengan cepat di antara barisan. Malaria, disentri, dan penyakit tropis lainnya memakan banyak korban. Kelaparan dan kehausan menjadi teman setia. Tentara Jepang yang terjebak di lingkungan yang tak kenal ampun ini, didorong hingga batas daya tahan manusia. Bagian 6. Perjuangan untuk bertahan hidup. Tentara Jepang berjuang untuk bertahan hidup di hutan bakau yang tak kenal ampun. Mereka diburu oleh patroli sekutu. Mereka dikuntit oleh bahaya tak terlihat yang bersembunyi di air keruh. Pasukan mereka yang dulunya tangguh, kini tinggal bayangan. Setiap langkah melalui semak belukar yang lebat penuh dengan bahaya. Para prajurit diganggu oleh serangga, tubuh mereka dipenuhi gigitan. Mereka kekurangan makanan, air, dan persediaan medis. Keinginan untuk hidup diuji setiap harinya saat kengerian rawa-rawa mengambil korban. Bagian 7. Monster Pulau Ramri. Rumor mulai beredar di antara tentara Jepang yang masih hidup. Cerita-cerita dibisikkan tentang makhluk mengerikan yang menghantui rawa-rawa. Makhluk yang gemar memakan daging manusia. Cerita-cerita ini, yang lahir dari rasa takut dan putus asa, menceritakan tentang buaya raksasa. Beberapa di antaranya berukuran lebih dari 20 kaki.
yang memangsa tentara yang tak berdaya. Salah satu kisah yang diceritakan oleh tentara Inggris Bruce Stanley Wright mengklaim bahwa buaya Pulau Ramree menimbulkan korban jiwa yang mengerikan pada pasukan Jepang yang mundur. Dia menggambarkan adegan pembantaian dengan air berubah menjadi merah karena darah dan udara dipenuhi dengan jeritan manusia dan gertakan rahang reptil. Bagian 8. Warisan pertempuran. Setelah 6 minggu pertempuran sengit dan penderitaan yang tak terbayangkan, pertempuran Pulau Ramree berakhir. Pasukan sekutu muncul sebagai pemenang setelah merebut pulau yang penting secara strategis. Tapi harga kemenangan itu mahal. Ribuan nyawa melayang. Pertempuran ini menjadi pengingat nyata akan kebrutalan perang dan dampaknya yang menghancurkan bagi mereka yang berjuang di dalamnya. Pertempuran Pulau Ramree memudar dalam sejarah, dibayangi oleh peristiwa-peristiwa besar Perang Dunia Kedua. Tapi bagi mereka yang ada di sana, kenangan akan pertempuran mengerikan itu, yang terjadi di tengah keindahan hutan bakau yang tak kenal ampun, tidak akan pernah pudar. Pulau ini berdiri sebagai bukti bisu dari biaya manusia dari konflik dan kekuatan alam yang abadi.